Selamat siang semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Elias Tonda Costa, NIM 1913010042. Saya mahasiswa Fakultas Kelautan Perikanan, Prodi Budidaya Perairan. Baik, pada kesempatan kali ini untuk memenuhi syarat tugas genetika dan pemulihan ikan, saya akan membawakan materi tentang kromosom. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Nomenklatur dan morfologi kromosom. Nomenklatur adalah cara pemberian nama atau istilah suatu kromosom. Sedangkan morfologi merupakan struktur tubuh sebuah kromosom. Setiap kromosom memiliki sentromer. Karena sentromer berfungsi sebagai tempat berpegangnya benang-benang plasma dari spin latu belono, inti di waktu pembelahan sel berlangsung. Apabila benang spindle berkontraksi sehingga memendek, maka kromosom bergerak atau tertarik ke arah kutub sel pada stadium anafasi. Kromosom yang tidak memiliki sentromer disebut kromosom asentris, yakni biasanya labil dan mudah hancur dan hilang dalam plasma. Yang berikut kita lihat tipe-tipe kromosom berdasarkan letak sentromer dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Teman-teman bisa melihat. Selanjutnya fungsi analisis kromosom. Pertama, fungsinya sebagai petunjuk proses evolusi. Ikan yang memiliki bersamaan jumlah kromosom memiliki kedekatannya yang lebih besar dari ikan yang jumlah kromosomnya berbeda. Yang berikut, yang kedua, identifikasi spesies. Yang ketiga, identifikasi stok atau populasi. Untuk tujuan manajemen keragaman kromosom antar spesies pada ikan nila sebagai contoh bisa digunakan untuk menghasilkan monoseks dari perkawinan Tanilotica atau X dengan T hormon jantan atau ZZ. Dalam suatu spesies ikan yang sama bisa memiliki jumlah kromosom yang berbeda. Derajat kesamaan kromosom dan kesamaan morfologi dapat digunakan untuk mengestimasi hubungan antara spesies dari tingkat genus sampai ordo. Yang berikut taksonomi modern dikembangkan berdasarkan sequencing kromosom. Berikut variasi dalam populasi menunjukkan keragaman genetik suatu spesies. Yang berikut variasi antar populasi dapat digunakan untuk memperkirakan hubungan dalam proses evolusi atau menentukan tingkatan kedadakan dalam taksonomi. Baik, yang berikut ciri dasar analisis kromosom. Setiap spesies punya kandungan DNA atau ADNA yang khas terbungkus dalam satu Z kromosom yang khas pula, yakni komposisi kimia ADNA dan protein dan atribut fisik atau fluid pada metafase dari mitosis. Dicirikan oleh posisi sentromer bisa metasentris, akrosentris atau telosentris. Dapat juga menggunakan kelainan-kelainan fisik atau physical anomalies untuk kepentingan identifikasi. Misalnya terdapat zat telit. Yang berikut B, perubahan jumlah kromosom atau komposisi fisik yang disebabkan oleh perubahan-perubahan genetis yang dapat digunakan sebagai
Yang pertama, dasar untuk analisis dan diagnosis penyakit-penyakit genetis pada manusia. Kedua, dapat digunakan untuk menentukan hubungan evolusi dan akibat-akibat dari usaha langsung untuk mengubah komposisi kromosom. Misalnya induksi poliploidi. Yang ketiga, jumlah DNA dan jumlah kromosom yang umumnya bersifat sebagai penunjuk atau indikatif bagi status evolusi. Baik, yang berikut kriteria umum analisis kromosom. Dalam banyak kasus yang diukur adalah jumlah kromosom dan struktur fisik. Dapat juga menggunakan parameter lain, misalnya kandungan DNA, rasio basa, persyaratan untuk memperoleh data. Kromosom harus dapat keadaan kondens atau condensed state. Harus dalam susunan 2 dimensi atau two dimensional array. Harus dalam fase yang sama dari siklus sel dan harus bisa diamati atau must be able to see them. Ketiga, syarat pertama diperoleh dengan menggunakan jaringan yang cepat membelah atau rapidly dividing tissue. Nice. Yang berikut prosedur umum kromosom. Jaringan atau sel yang cepat membelah, perlakuan dengan cold chain atau menghentikan pembelahan pada metafase. Terus perlakuan dengan cairan hipotonik atau untuk memperbesar sel. Yang berikut difisik untuk menghentikan reaksi. Yang berikut aplikasi ke slide dan di stain. Yang terakhir analisis. Selanjutnya teknik pembuatan preparat kromosom. Ada banyak cara untuk memperoleh preparat kromosom. Teknik pembuatan preparat yang dikenal luas ada 2 cara, yakni pembuatan preparat kromosom langsung dan sel-sel organ yang diambil dari tubuh organisme yang masih muda atau kebanyakan larva atau anak-anak dari organisme tersebut, dan melakukan kultur jaringan atau kultur sel. Teknik yang pertama relatif lebih mudah dan mudah dibandingkan dengan teknik yang kedua. Teknik yang kedua akan tetapi kromosom tampak lebih jelas dengan menggunakan teknik yang kedua. Tujuan utama analisis kromosom adalah mengungkapkan informasi mengenai karakteristik dan morfologi seperti jumlah kromosom, struktur dan tingkah laku kromosom selama pembelahan sel berlangsung. Prinsip-prinsip dasar yang diterapkan secara umum sama untuk setiap spesies organisme. Meski demikian, ada sejumlah modifikasi prosedur atau metode yang berbeda untuk setiap spesies sehingga mendapatkan ciri-ciri pokok kromosom spesies tersebut. Yang berikut penyediaan preparat sel yang baik diperlakukan dalam menginterpretasi karakteristik kromosom yang dimiliki. Setiap prosedur dalam penyediaan preparat sel atau jaringan memerlukan perhatian yang rinci. Proses ini diawali dengan menyeleksi material jaringan, mengumpulkan serta menyiapkannya sebagai preparat untuk
diteliti di bawah mikroskop. Tahap-tahap tersebut membutuhkan teknik yang baik dan tepat. Banyak metode telah dikembangkan dalam mengansel hewan dan tumbuhan, akan tetapi prinsip dasarnya sama, yakni menyeleksi dan mengumpulkan sel atau jaringan. Perlakuan awal dengan menggunakan kloksin, perlakuan dengan larutan hipotonik, fiksasi jaringan, pewarnaan, pembuatan slide preparat, dan merekam data dan pengukuran mikrometri. Yang berikut kita masuk ke dalam kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu nomenklatur dan morfologi kromosom. Yang berikut fungsi analisis kromosom. Yang berikut ciri dasar analisis kromosom. Yang berikut kriteria umum analisis kromosom. Yang berikut prosedur umum kromosom. Yang berikut teknik pembuatan preparat kromosom. Yang berikut pembuatan slide preparat. Yang berikut pemotretan dan pengukuran mikrometri. Baik, sekian dari penjelasan saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih.